biasanya yang bilang smartphone lebih bagus ini dia belum melihat dengan detail. Biasanya gitu. Jadi smartphone juga punya kelebihan. Kita lihat ya sekarang mungkin lebih dari 99% foto yang dibuat sekarang itu dihasilkan dari smartphone. Ya. Ya bukan mungkin lagi lah, saya yakin sudah lebih Sebagian dari besar, 99% lah itu dibuat dengan smartphone. Nah, lalu kenapa dedicated kamera masih ada? Nah ini kan yang jadi pertanyaan. Oke, kita bahas satu-satu. DSLR, mirrorless versus smartphone. Ini kenapa pilih topik ini, Pak? Apa yang menjadi pandangan atau pengamatan Bapak, apalagi sudah 20 tahun nih di dunia fotografi? DSLR, mirrorless, bedanya apa? Dan versus smartphone. Silahkan Pak Hartono. Oh iya, kan sekarang banyak sekali debat nih. Bagus mana sih foto menggunakan smartphone Ya. dengan dedicated kamera? Ya, sebagian akan bilang sama, susah dibedakan, katanya begitu. Sebagian lagi bilang enggak, tetap lebih bagusan dedicated kamera. Nah itu yang mungkin ingin saya utarakan di sini. Ya. Karena biasanya yang bilang smartphone lebih bagus ini dia belum melihat dengan detail. Biasanya gitu. Jadi smartphone juga punya kelebihan. Kita lihat ya sekarang mungkin lebih dari 99% foto yang dibuat sekarang itu dihasilkan dari smartphone. Ya bukan mungkin lagi lah, saya yakin sudah lebih Sebagian dari besar, 99% lah itu dibuat dengan smartphone. Nah, lalu kenapa dedicated kamera masih ada? Nah ini kan yang jadi pertanyaan. Oke, kita bahas satu-satu. Dulu itu kan dimulai oleh DSLR. Iya. DSLR itu kita ngintip, kita cepret baru bisa dilihat hasilnya di display. Betul. Lalu di situ ada pocket kamera. Ya pocket kamera enak kan, dibawa enteng, kecil. Lensanya mungkin nggak bisa diganti-ganti, nggak seperti DSLR. Lalu akhirnya ada mirrorless. Nah, dengan berjalannya waktu, kamera pocket itu kira-kira di tahun 2014 langsung menurun dengan cepat. Banyak yang langsung lebih suka menggunakan smartphone. Ya memang enak lebih mudah pakai smartphone, lebih mudah. Dan di zaman itu smartphone resolusinya sudah jauh lebih baik dibandingkan sebelumnya. Dulu kan 3GP yang masih pecah-pecah. Nah iya kan dulu, anggap aja yang smartphone dimulai kan dari 480 kali 600 pixel saja. Sampai akhirnya ada 1 megapiksel, 2 megapiksel terus ya. Maju-maju terus. Makin bagus lah, ya kan. Tapi lama-lama kan pocket kameranya kurang lebih surut banyak. Kecuali pocket kamera yang spesial, yaitu misalnya untuk underwater. Misalnya untuk itu. Lalu itu kan digantikan oleh DSLR. Dan DSLR juga akhirnya pelan-pelan tergantikan juga oleh mirrorless. Iya. Jadi sekarang yang populer kalau dedicated kamera itu adalah kamera mirrorless. Jadi kita bisa bandingkan sekarang sebenarnya lebih ke arah bagaimana smartphone dibandingkan kamera mirrorless. Perbedaan signifikannya apa nih Pak? Signifikannya, kalau untuk kamera smartphone itu mobility-nya tinggi. Dari kantong langsung dikeluarkan. Kalau kamera mirrorless segala macam gede, kadang-kadang ditaruh di dalam tas, keluarin dulu dari tas segala macam. Ya jadi nggak langsung instan yang itunya. Keduanya connectivity-nya. Kita kan sekarang di zaman sosial media nih. Betul. Jadi apa-apa kita kalau motret langsung ingin kita pamerkan
di sosial media itu. Kalau di mirrorless itu tentunya mengalami kesulitan, yaitu dari kamera itu mesti kirim dulu ke smartphone, diproses dulu di smartphone baru dikirim. Sedangkan kalau di smartphone ya di situ sudah ada aplikasinya. Langsung kalau memang mau diedit fotonya, mau di cropping, mau di warnanya disaturasinya ditambah segala macam gampang sekali. Terus langsung dikirim ke sosial media, instan sekali. Jadi itu adalah memang kelebihannya smartphone. Betul. Kelebihan secara fisiknya. Tapi kalau kita melihat hasil itu ya beda sekali seperti tadi saya utarakan.